umur berapakah seorang boleh disusuin ya? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ini khilaf ya. Ada yang mengatakan bahwasanya maksimal kurang dari 2 tahun. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 2 tahun kalau ada kebutuhan. Kenapa? Pendapat jumhur ulama mengatakan kalau anak itu disusui kurang dari 2 tahun maka sah persusuannya. Kalau lebih daripada 2 tahun tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah." Dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu yang ingin menyusui anak-anak mereka ya 2 tahun dengan susuan yang sempurna. Berarti susuan yang sempurna cuma berapa tahun? 2 tahun. Lebih daripada 2 tahun itu bukan susuan lagi. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, innama radha'a minal maja'ah. Bahwasanya yang dianggap susuan adalah susuan yang karena lapar. Artinya sang bayi tersebut dia lapar dan dia bisa kenyang dengan susu tersebut. Ya. Adapun kalau anaknya sudah umur 10 tahun minum susu, ibu tidak kenyang ya. Harus pakai ayam goreng ya. Baru kenyang ya. Jadi harus maksimal kurang dari 2 tahun. Sementara ada kasus di zaman Nabi SAW, kasus yang cukup membuat perselisihan di antara istri-istri Nabi, tentang kisah seorang sahabat namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu, Salim sekarang udah jenggotan, udah gede. Ya, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail enggak enak melihat suaminya cemburu, maka dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita? Sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi SAW, "Susuin dia." Padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Akhirnya dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa jadi mahram ya. Nah, gara-gara kasus ini Aisyah radhiyallahu taala anha berfatwa dalam sebagian kasus, terutama tadi debat antara Aisyah dengan Ummu Salamah, ada kasus seperti tadi, ada orang sudah gede kemudian ingin bertemu bukan mahram, kata Aisyah susuin aja biar jadi apa? Mahram ya. Dari sini khilaf, apakah boleh susuan lebih daripada 2 tahun? Ya. Bagaimana menghadapi kasus Salim tadi? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan kasus Salim tadi sudah mansukh, enggak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku lagi. Yang kedua ada yang mengatakan kasus Salim tadi yang nyusu sudah dewasa, sudah jenggotan nyusu, itu adalah qadhiyatul ain, perkara yang spesial tidak bisa dikiaskan. Pendapat yang berikutnya, pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dirajikan oleh sebagian ulama, boleh. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun boleh, tapi kasusnya sama seperti kasusnya siapa? Salim, yaitu seorang dalam kondisi sangat butuh, tidak ada jalan keluar kecuali lelaki ini harus tinggal bersama kita, kecuali dengan dijadikan mahram, maka boleh menyusui lelaki tersebut meskipun sudah dewasa. Paham? Tentunya susuannya tidak harus langsung, paham? Ya. Karena memang ada pendapat yang mengatakan demikian, harus langsung, tapi yang benar tidak harus langsung. Yang benar tidak harus langsung. Yang penting susu tersebut masuk dalam tubuh orang tersebut. Ya, ini keluar daripada hukum asal. Hukum asal Nabi jelaskan bahwasanya namanya susuan itu yang menjadi daging. Jadi daging adalah kurang dari 2 tahun. Tapi kalau seorang dalam kondisi khusus, dan ini sering terjadi di tanah air kita, misalnya seorang mengangkat anak sejak kecil, dia pelihara. Ini bukan mahramnya. Gimana? Ini udah gede, sudah dewasa, nggak boleh lagi kita lihat, nggak boleh kita pegang. Nggak ada solusi lain kecuali dengan menjadikan dia mahram. Caranya gimana? Istri kita suruh susuin dia. Kalau nggak bisa, maka ini misalnya kita perempuan, maka istri kita suruh susuin dia. Kalau nggak bisa, maka misalnya adik perempuan kita nyusui, suruh nyusuin. Ya, intinya ada solusi. Dan saya lebih condong pada pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini khilaf antara Aisyah dengan istri-istri Nabi yang lain. Mereka mengatakan tidak, itu khusus spesial. Kasusnya Salim tidak bisa dikiaskan berdasarkan hadis-hadis ini. Contoh sebab khilaf, ya.
Namun saya lebih condong pada pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Paham sampai sini? Ya.